Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Duta TV, selamat sore. Saya Fatia kembali menyapa Anda dalam program The Talk Show Jaksa Penyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu. Telah hadir ke studio Duta TV 3 orang narasumber saya. Yang pertama bersama dengan Bapak Kasih Intel Kejari Tanah Bumbu, Bapak Wajir Iman Supriyanto SHM. Assalamualaikum Pak, selamat sore. Apa kabar Pak Wajir? Waalaikumsalam, selamat sore. Alhamdulillah baik. Baik dan luar biasa. Yang kedua bersama dengan narasumber saya yakni Bapak Hanindyo Budi Danarto SHM selaku Jaksa Fungsional Bidang Intelijen. Selamat sore Pak Hanin, apa kabar? Sore, baik kabarnya. Ini pertemuan kita untuk kesekian kalinya ya Pak Hanin ya. Di sebelah sana bersama dengan Jaksa Fungsional Bidang Intelijen yakni Bapak Mahendra Harun Ar-Rasyid SHM. Assalamualaikum, selamat sore, apa kabar sore hari ini? Waalaikumsalam, sore Mbak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, jauh-jauh ya datang dari Tanah Bumbu yang akan bicara soal investasi bodong yang saat ini marak terjadi di Kalimantan Selatan, terlebih di Kabupaten Tanah Bumbu, yakni waspada investasi bodong. Saya ke Pak Wajir dulu nih, kenapa mengambil tema investasi bodong? Padahal banyak sub-sub tema yang lain, Pak Wajir, silahkan. Jadi isu investasi bodong ini sebenarnya tidak hanya hari ini yang maraknya, karena dari dulu juga sudah berkali-kali kejadian yang ternyata tidak juga berhenti kejadiannya gitu. Artinya kan semestinya masyarakat bisa belajar dong dari kejadian-kejadian yang sebelumnya gitu, apa yang menyebabkan adanya investasi bodong dan sebagainya. Karena itu kami menarik tema itu hari ini karena ternyata memang masih banyak kejadian-kejadian yang terjadi dan kita kedepannya juga berharap ini semakin bisa diminimalisir sehingga tidak ada kerugian yang diderita oleh masyarakat seperti itu. Baik, kalau ke Pak Hanin nih, kenapa investasi bodong terus berulang? Apa mungkin pemaknaan dari investasi bodong itu sendiri? Mungkin tidak semua masyarakat tahu dan familiar dengan hal tersebut, Pak Hanin. Iya, investasi bodong ini banyak yang ikut karena dikemas secara menarik. Nah, jadi menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dan diperoleh dengan waktu yang singkat. Nah, kemudian ditawarkan juga berbagai tingkatan investasi. Ada mulai dari nilai sekian, sekian, sekian sampai nilai yang paling tinggi. Jadi itu karena investasinya dijanjikan dan dananya kembali beserta keuntungan dalam jumlah besar dan dalam waktu yang singkat, maka itu masyarakat mudah tergiur karena hal tersebut. Baik, ke Pak Mahendra, apakah murni karena ketidaktahuan dari masyarakat secara luas tentang investasi bodong, ataukah mungkin sebuah tren saat ini ketika ikut investasi bodong, bahkan tergolong masyarakat yang keren, tergolong masyarakat yang katakanlah memiliki ekonomi yang mapan begitu. Silakan, Pak Mahendra. Sebenarnya bukan tren juga Mbak, tapi investasi bodong ini banyak terjadi terutama ketika COVID dan after COVID. Baik. Nah, marak-maraknya ini investasi bodong ini zaman-zaman COVID ini, setelah COVID. Tren menjadi terjadi investasi bodong di masyarakat ini memang karena satu, tadi betul ketidaktahuan, kurang hati-hati. Yang kedua nafsu, Mbak. Nafsu gimana caranya bisa dapat untung gede, dapat hasil yang instan, dan inilah akhirnya bikin teman-teman masyarakat kita ini banyak yang terjerumus sampai namanya investasi bodong. Karena ketika kita menanamkan nih misalnya segelintir uang dengan nominal sekian juta, nanti dijanjikan 10%, 20%. Nah, bayangin coba sebulan dapat segitu itu gede, Mbak. Dan tanpa ngapa-ngapain gitu ya? Iya. Jadi ini yang akhirnya bikin masyarakat tergiur. Godaannya itu luar biasa. Apalagi dikemas dengan sedemikian rupa dan menjadi orang makin tergiur nih. Waduh, udah gede, bisa bikin cepet kaya nih. Nah, itu yang mungkin kira-kira akhirnya marak terjadi yang namanya investasi bodong. Kurang hati-hati karena nafsu juga supaya bisa dapat hasil yang gede itu, Mbak. Baik, saya ke Pak Wajir. Kalau bicara soal ekonomi, salah satunya tadi ya untuk katakanlah di masa COVID, mungkin mereka gabut, pengen mendapatkan fasilitas yang banyak, uang yang banyak, tapi dengan hasil yang minimal. Tanggapan Pak Wajir seperti apa? Apakah murni karena faktor ekonomi atau ada hal yang lain, Pak Wajir? Ya, artinya memang banyak faktor. Banyak faktor yang mengakibatkan masyarakat seperti terjebak di kondisi yang tadi disebutkan juga ketika pandemi, yang masyarakat tidak ada penghasilan, yang tadinya ada kemudian tiba-tiba hilang gitu kan.
kondisi yang mereka selalu ada di dalam rumah kan karena dibatasi untuk beraktivitas dan lain sebagainya. Kemudian terutama gadget ini, Pak. Gadget ini sangat berpengaruh. Artinya ketika mereka tidak bisa beraktivitas, kemudian ramai di media sosial, viral di media sosial, tentunya kan mereka juga rasa ingin tahunya itu menjadi membesar. Rasa ingin tahu yang membesar ini tidak dibarengi dengan filternya ya. Filter, cek dan recheck gitu loh. Cek dan recheck seharusnya lembaga itu sudah terdaftar atau tidak di OJK atau secara histori seperti apa lembaga yang menawarkan investasi itu. Karena kalau sudah ada individu, hanya individu ya, maksudnya hanya individu yang menawarkan investasi, itu patut dicurigai. Lembaganya apa gitu. Baik. Kita bisa ngecek nggak kalau individu? Tentunya nggak bisa kan. Tapi kalau lembaga kita bisa cek. Ketika dia terdaftar di OJK misalkan, tentunya kan itu sudah menjadi filter bagi kita. Paling tidak ada keyakinan diri sendiri bahwa kita sedikit lebih aman. Hanya sedikit lebih aman, tapi kan kita tidak tahu ke depannya seperti apa. Nah, itulah yang harus dipahami oleh masyarakat. Bijak berinvestasi, tidak hanya melihat keuntungan semata, tapi juga lebih bijak di hal-hal yang lainnya. Baik, karena faktanya investasi bukan hanya sekedar menguntungkan saja, tapi juga ada pasti hal-hal yang katakanlah merugikan di sini. Saya ke Pak Hanin, tadi menarik ketika ada iklan-iklan yang dipromosikan di media sosial, begitu ya, saat gabut kita buka handphone dan kita tertarik. Nah, yang jadi masalah di sini adalah orang-orang yang mempromosikan ini masuk dalam kategori orang yang memiliki katakanlah ketenaran nih, seperti artis banyak sekali, investasi bodong ini, kemudian juga katakanlah selebgram. Seperti apa tanggapan Pak Hanin? Mereka kan public figure, tanda kutip di sini, Pak Hanin. Iya, memang selalu public figure sih memang dia harus menjaga karena apanya ya, karena dia adalah sorotan masyarakat, jadi dia harus menjaga perilakunya. Tetapi kalau berbicara masalah investasi bodong di Tanah Bumbu, itu bukan orang yang terkenal sebenarnya yang menjadi pelakunya, tetapi ibu rumah tangga biasa. Dan dia memposting di status WA-nya itu, misalkan contohnya jual beli arisan gitu. Beli 3 juta dapat 4 juta, beli 5 juta dapat 7 juta, seperti itu. Saya juga tertarik ya kalau cuma lihat iklan begitu, Pak Hanin. Iya, nah itu masalahnya hanya dengan iklan seperti itu, banyak ibu-ibu yang percaya. Jadi banyak yang ikut gabung. Jadi yang pernah saya tangani, masalah arisan bodong seperti ini, itu korbannya lebih dari 1 orang. Tapi pelakunya 1, korban lebih dari 1 orang. Jadi, dan kadang mereka tuh juga menyertakan testimoni. Testimoni, tapi tidak jelas, ini tidak bisa di spesifikasi ini testimoni dari siapa. Bisa saja dia bikin sendiri ya? Iya, atau mungkin bekerjasama dengan temannya atau bagaimana gitu bisa. Itu yang kadang membuat tertarik gitu. Hanya ibu-ibu biasa, bukan public figure kalau di Tanah Bumbu. Baik, kalau di Tanah Bumbu, tapi secara keseluruhan banyak sekali begitu ya, selebgram ataupun public figure yang ikut mempromosikan investasi bodong. Saya ke Pak Mahendra. Benar ya, kalau bicara soal investasi bodong ini yang disebutkan Pak Hanin bahwasanya hanya ibu rumah tangga, tapi banyak mempunyai jaringan. Ini kan bisa saja mereka tidak saling kenal, kemudian saling menaruh kepercayaan. Tanggapannya seperti apa? Di sisi lain juga akan merugikan ya? Betul, Mbak. Memang kemasan-kemasan para pelaku-pelaku investasi bodong ini memang menarik banget, Mbak. Marketingnya itu luar biasa. Bahkan dia nggak sekolah marketing, tapi dia paham, bisa nggak itu. Korbannya bahkan puluhan, ratusan. Ini yang kadang di luar nalar kita. Kenapa masyarakat kita bisa tergait gitu loh sama pelaku-pelaku ini? Yang dia nggak ada basic marketing, nggak ada basic apa, tapi dikemas sedemikian rupa, bikin orang tertarik gitu loh. Jadi tanda tanya besar, Mbak. Tapi balik lagi itu tadi, teman-teman masyarakat itu lebih tertarik karena memang keuntungannya itu tadi, Mbak. Iya, mereka butuh uang. Butuh uang, butuh, apalagi yang dikatakan oleh Pak Wazir tadi, ketika zaman COVID orang terbatas nih, ada yang penghasilannya berkurang, bahkan tiba-tiba hilang penghasilan, dan akhirnya kan mencari jalan, cari solusi, gimana caranya bisa dapat penghasilan lebih.
taruhlah uang ke investasi. Nah kok ternyata investasi yang dia ikuti ini ternyata bukan investasi resmi. Investasi bodong yang nggak berizin. Karena kemasan-kemasan itu tadi, tergiurlah dia. Apalagi ada make public figure, selebgram, makin percaya begitu makin ya. percaya. Ini yang kadang kita akhirnya, karena masyarakat kita cenderung menaruh trust kepada yang namanya public figure tadi, Mbak. Dia anggap ketika dia sudah gandeng promosi atau pakai artis selebgram, berarti terpercaya nih, recommended nih. Pakailah itu, investlah di sana, taruhlah duit di sana. Nah, kok ternyata ujung-ujungnya zong. Itu, Mbak. Baik, memang kalau kita hanya sekedar percaya juga akan berbahaya ya. Apalagi tidak saling kenal, Pak. Yang kita saling kenal, saling percaya saja bisa ada dampaknya, apalagi tidak saling kenal. Kita jeda dulu, masih ada segmen kedua, masih bicara soal investasi bodong. Tetaplah bersama kami dalam program Jaksa Penyapa. Ya, pemirsa, kami kembali untuk Anda. Pemirsa, dalam program Jaksa Penyapa di segmen kedua, masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu, yakni Pak Mahendra, Pak Wajir, dan juga Pak Hanin. Langsung saja kita bicara soal investasi bodong. Saya ke Pak Mahendra, modus-modusnya apa saja biar semua masyarakat melek dan tahu terhadap apapun iklannya, semenarik apapun, jika tahu itu adalah investasi bodong, mereka akan menghindarinya. Silakan, Pak Mahendra. Nah, biasanya mereka-mereka nih yang memang pelaku-pelaku investasi bodong ini memang kerap kali menawarkan keuntungan yang di luar nalar, Mbak. Nggak logik, Mbak. Sebulan bisa dikatakan keuntungan tuh 20%. Itu gede banget, Mbak. Suku bunga dari Bank Indonesia aja berapa setahun cumaan. Ini dia ngasih sebulan berani 20%. Dari mana keuntungan ini? Tapi ketika kita nanya ke pelaku-pelaku ini, pasti jawabannya logik aja, gitu loh. Dan skema yang biasanya mereka bikin itu tutup lubang, gali lubang. Andai kata misalnya Mbak Fathia investasi ke saya 20 juta, saya kasih keuntungan 10%-nya lah, katakanlah 2 juta. Yang saya pakai itu uang dari Mbak Fathia itu. Di awal-awal ya. Saya kasih keuntungan tuh. Ada lagi dari si A, si B, si C. Saya tutup lubang dari lubang. Ambil uang dari sini, tutupin saya kasih. Iya. Dan inilah yang memang biasanya modus yang mereka pakai. Makanya ketika ada suatu investasi yang menawarkan begitu besar keuntungan, wajib kita mencurigai. Apalagi sudah di angka 10% lebih tuh. Nah, ini wajib berhati-hati kita, Mbak. Karena kita nggak tahu kapan kita terjerumus. Kalau kita nggak hati-hati, siapa lagi kalau bukan kita yang mawas diri lah untuk kita bertindak sebelum kita benar-benar memasukkan atau investasi ke orang itu, Mbak. Baik, faktanya padahal ketika mungkin bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga masih aman begitu ya. Tapi setelah lanjut beberapa bulan kemudian, ketika kita percaya kita akan menambahkan angka tersebut. Dan akhirnya juga berakhir dengan kerugian. Kalau dari Pak Wazir, silahkan menambahkan modus apa saja selain dari keuntungan yang ditawarkan ini di luar akal sehat, Pak Wazir? Ya, pelaku ini Mbak memanfaatkan psikologi korbannya. Korbannya ya mungkin ibu rumah tangga biasanya. Ibu rumah tangga atau sosialita mungkin yang kerjaannya arisan, kumpul dengan teman-temannya gitu kan. Biasanya korbannya seperti itu, sasarannya seperti itu. Karena mereka tidak, filternya yang tadi saya sebutkan itu, tidak terlalu banyak filternya gitu. Melihat bahwa temannya yang ini misalkan sudah berinvestasi, sudah ikut, dia bulan pertama dapat loh 5 juta nggak ngapa-ngapain gitu kan.
kemudian ngelihat lagi teman yang satunya lagi, dia dapat lo 5 juta, 1 bulan nggak ngapa-ngapain. Di mana bisa dapat seperti itu? Di tempat lain di mana nggak ada gitu loh. Artinya itu yang harus menjadi pelajaran bahwa mendapatkan keuntungan, mendapatkan uang, menjadi kaya itu tidak mudah. Tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan yang praktis. Itu harus menjadi pemikiran kita, sehingga ketika ada yang menawarkan seperti itu, ya sudah, itu pasti ada masalah di belakangnya. Pengalaman itu sudah banyak, dan itu sudah berkali-kali viral gitu loh. Kalau kita sebut kasus-kasus yang ada di nasional, ya kan, banyak sekali. Kita bisa sebut, mungkin nggak cukup jari kita untuk menyebut gitu, karena memang itu berkali-kali terjadi terus. Nah, itulah yang saya maksud. Sebenarnya pembelajaran ini sudah banyak, cuman kitanya yang aware atau tidak. Kita aware nggak dengan sekeliling kita, dengan lingkungan kita, bahwa sudah ada loh teman kita yang menjadi korban, jangan sampai kita menjadi korban lagi. Kita harus benar-benar waspada terhadap investasi bodong ini. Berarti mereka itu pinter ya, cari sasaran, cari korban yang tepat begitu, yang tidak memiliki banyak bekal terhadap investasi-investasi, sehingga ketika ditawarkan keuntungan, oke, saya mau, apalagi teman saya setuju nih ya, dan terbukti di awal-awal bulan, tapi di akhirnya bisa membahayakan. Kalau dari Pak Hanin, silakan Pak Hanin. Iya. Kadang penipu ini berani membuat suatu grup chatting, grup chatting yang anggotanya ribuan, dan di situ contohnya seperti mining ya, mining Bitcoin misalnya gitu. Jadi dalam satu grup itu banyak anggota, dan ada saya sudah narik sekian, dan mereka kadang memanfaatkan aplikasi yang ada di ini Play Store gitu. Dan ketika sudah banyak yang ikut, sudah banyak modal yang terkumpul, grup ini ditutup. Nah, aplikasi di Play Store dihapus. Nah, jadi mereka yang sudah terlanjur menyetorkan modalnya, kemudian belum mendapatkan hasil, dia tidak akan tahu nih mau ngadu kemana. Aplikasi sudah dihapus, grup sudah ditutup. Baik. Jadi itu bingung. Jadi yang semacam ini tidak bisa tercover gitu. Masyarakat bingung melapor seperti apa, buktinya tidak ada. Aplikasi sudah dihapus, grup juga sudah ditutup, gitu Mbak. Itu kadang seperti itu mode canggihnya. Baik, karena memang pemain dari investasi bodong itu lebih cerdas ya, dari segi marketingnya, dari segi penutupan akun dan lain sebagainya. Bicara soal ancaman hukuman, saya ke Pak Hanin lagi nih Pak, silahkan Pak. Karena kan seperti yang Pak Wajir sebutkan, ini bukan hanya di tahun ini, tapi terus berulang dari zaman dulu dan kembali lagi dan kembali lagi. Kita ingat Pak, beberapa tahun, mungkin 10 tahun belakangan, ada yang namanya kemarin rame bisnis voucher Pak, dan itu juga sangat rame, ternyata itu adalah bodong begitu. Silahkan Pak Hanin. Ya, kalau dalam kitab undang-undang hukum pidana kita yang berlaku di Indonesia itu, KUHP yang sekarang ini diatur di pasal 378. 378 ini memiliki ancaman maksimal 4 tahun. Dan di KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu, di pasal 492, itu ancaman juga tetap 4 tahun. Jadi dari tahun 1946 sampai dengan 2023, tidak ada kenaikan ancaman pidana. Nah, ini masyarakat perlu cermati karena memang dalam suatu tindak pidana penipuan ini ada faktor kurang hati-hatian dari korban. Jadi kadang mereka itu karena korban lalai, jadi hanya mudah percaya dan tidak meneliti sedetail mungkin investasi apa sih yang akan diikuti itu. Nah, itu jadi mereka terjebak di situ. Baik, kalau ke Pak Wazir, seperti apa menanggapi ancaman hukumannya maksimal 4 tahun, padahal bisa saja korbannya itu lebih dari puluhan dan angkanya juga fantastis. Rasanya tidak adil jika angka 4 tahun itu diberikan kepada si pelaku. Silakan Pak Wajir. Betul, kalau kita ngelihat ancaman hukuman memang masih saat ini ya masih 4 tahun. Di KUHP ini kan memang berlaku di tahun 2025, tahun depan baru berlaku KUHP yang baru. Artinya saat ini, hari ini kita masih memakai KUHP yang lama. 4 tahun maksimal. Baik. Hanya bisa itu aja untuk pidana, penjara. Tapi kami sebagai penuntut umum, kejaksaan itu juga ada upaya lain selain memenjarakan orang. Apa itu? Karena kalau kita hanya memenjarakan orang itu gampang. Yang susah itu mengembalikan atau memulihkan kerugian yang dialami oleh korban. Itu yang susah. Kami sebagai eksekutor selalu berupaya untuk memulihkan
kerugian yang dialami oleh korban. Apa yang dilakukan, Pak? Caranya, kita ketika menangani suatu perkara dalam dalam penuntutan, kita berusaha untuk mencari aset-aset yang dimiliki oleh pelaku. Karena dia sudah mendapatkan keuntungan yang banyak, tentunya kan ada ya? Ada hasilnya gitu loh, Mbak. Ada hasilnya. Ketika korban rugi 20 miliar misalkan, otomatis minimal ada 20 miliar yang didapatkan oleh pelaku. Kita cari itu. Rumahnya, mobilnya, kendaraan lainnya, tanahnya, atau dia punya obligasi, saham, dan lain sebagainya. Itu kita cari. Kita tracing asetnya sebanyak mungkin, kita kumpulkan, kita sita, kemudian kita masukkan ke dalam tuntutan, yang kemudian nanti tuntutan yang kita buat mengembalikan kepada korban. Seperti itu. Artinya kita berusaha secara maksimal untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban. Selain itu juga kita bisa melapis dengan pasal TPPU, Mbak. Tindak pidana pencucian uang yang pidana asalnya adalah penipuan. Itu kita bisa seperti itu. Kalau kita menerapkan TPPU, kita bisa melakukan pembuktian terbalik kan. Pembuktian terbalik itu artinya dia harus menjelaskan harta yang dia miliki itu berasalnya dari mana. Ketika dia tidak bisa menjelaskan itu, maka patut diduga itu adalah hasil kejahatan, bisa disita, gitu. Baik, sama seperti koruptor berarti ya. Dia dipidana, kemudian juga aset dan harta bendanya bisa diambil. Begitu bedanya kalau koruptor itu untuk negara, disimpan di negara, dan kalau investasi bodong dikembalikan kepada si korban itu sendiri. Saya ke Pak Mahendra, angka 4 tahun memang kecil begitu. Apakah dengan ancaman pidana 4 tahun ini tidak memberikan efek jerak? Karena yang kita tahu investasi bodong itu tidak berdiri sendiri, tapi ada jaringannya. Bisa saja yang A tertangkap, masih ada B yang keliru. Tanggapannya seperti apa Pak Mahendra, efek jeraknya? Pada dasarnya kita sangat sulit, Mbak, untuk menjadikan tolak ukur rasa keadilan masyarakat. Nah, karena kita anggap ancamannya mungkin terlalu rendah nih, 4 tahun maksimal, ya kan? Tapi bagaimanapun kami selaku penuntut umum, Mbak, berusaha untuk mengakomodir rasa-rasa keadilan itu yang ada di masyarakat, rasa keadilan bagi korban. Bagaimana mereka berharap kepada kami selaku penuntut umum untuk menuntut setinggi-tingginya, kan? Nah, tapi tentu kami harus tetap on the track terhadap aturan yang ada. Kita lihat kerugiannya, kita lihat tolak ukur terkait perkaranya seperti apa. Dan tentu seperti apa yang tadi dikatakan oleh Pak Wazir, kita juga ingin memastikan bahwa hak korban yang telah diambil oleh pelaku itu kembali. Jadi kita tidak hanya memikirkan terhadap pidana badan ke pelaku, tapi bagaimana memulihkan kerugian daripada korban-korban ini. Dan inilah tentu kami upayakan, Mbak, ke setiap kami penuntut umum melaksanakan penanganan perkara, kami harus ada itu yang dikatakan bisa mengakomodir rasa keadilan bagi para korban itu. Baik, karena kasihan juga begitu ya, sudah angkanya fantastis, hukuman si pelaku rendah mungkin ya, angka 4 itu, sehingga tidak adil bagi masyarakat. Kita jeda dulu, masih ada segmen kedua di mana kita akan bicara soal kasus yang terjadi di Tanah Bumbu. Saya jeda, tetap bersama kami dalam program Jaksa Menyapa. Ya, kami kembali untuk Anda pemirsa dalam program Jaksa Menyapa di segmen ketiga. Masih bicara soal waspada investasi bodong dengan Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu. Langsung saja saya ke Pak Hanin, bicara soal kasus yang sudah ingkrah, sudah terjadi, begitu sudah selesai di Tanah Bumbu sendiri, Pak. Bicara soal investasi bodong, berapa kerugiannya, kemudian
Apakah pelakunya tunggal atau berjaringan dan seperti apa korbannya? Silahkan Pak Hadi. Oh ya, kasus yang sudah pernah ditangani itu ada yang pelakunya 1 orang, ibu-ibu rumah tangga. Ada juga yang pelakunya 4 orang. Baik. Mereka keluarga semuanya, saling mengenal 4 orang. Dan mereka ini masing-masing punya tugas sendiri-sendiri. Dan kebanyakan mereka ini mencari peserta. Demikian juga yang pelaku 1 orang, dia mencari peserta melalui status WA. Kemudian ketika orang percaya, store modal, menumpuk lama-lama menjadi banyak pesertanya. Setelah itu macet, keuntungan yang dijanjikan tidak dibayarkan, kemudian modal para korbannya juga tidak kembali gitu. Nah, jadi itu ada di 2 kasus ini, baik pelakunya 1 orang maupun yang pelakunya 4 orang. Modal maupun keuntungan tidak kembali. Itu pesertanya yang menjadi korban itu lebih dari 1 orang. Baik. Jadi ada yang puluhan orang, bahkan ada yang lebih dari 50 orang. Dan kemudian ada yang hanya belasan orang saja. Dan itu kerugiannya 1 orang itu sampai berapa ratus juta berani store modal. Ratusan juta. Dan itu semuanya tidak kembali. Karena sudah si pelaku ini sudah tidak punya aset apa-apa lagi, jadi tinggal menjalani masa hukuman ya. Iya. Dan kerugian itu ditanggung oleh si korban itu sendiri. Iya. Pak Wazir, menarik, ketika macet mereka baru ribut. Ada juga yang macet mereka diam karena takut ada ancaman, kemudian juga ada tekanan dan lain sebagainya. Ketika mereka pasif Pak, atau mereka tidak peduli dengan katakanlah kerugian yang menimpa mereka, apakah ini juga bisa dikatakan investasi bodong? Karena kita tahu kalau kasus investasi bodong ini seperti fenomena gunung es. Mungkin terlihat yang di permukaan itu yang dilaporkan, padahal di bawah bisa saja mereka senyap Pak. Tanggapan Pak Wazir? Investasi bodong ini kan rata-rata korbannya banyak ya Mbak ya? Iya. Korban yang banyak itu misalkan kita ketika menyidangkan, yang kita dapatkan faktanya korbannya adalah 200. Tapi kan belum tentu 200 itu sudah hadir, mencakup ya? seluruh korban gitu kan. Artinya yang tadi disebutkan seperti gunung es gitu loh. Di atasnya kelihatannya sedikit, di bawahnya. Nah itu. Memang seperti itu yang terjadi dari dulu juga ya, seperti itu. Bahkan OJK pernah merilis itu kerugian dari investasi bodong yang disebabkan oleh tindak pidana dengan modus investasi bodong itu sekitar 139 triliun sampai dengan saat ini. Besar banget gitu loh. 139 triliun itu nilai yang sangat besar. Nah, itu apa namanya? Tidak menjadi pelajaran bagi masyarakat yang seharusnya bisa diambil pelajaran dan menjadi permasalahan bagi korban. Rata-rata yang tadi sudah pernah disebutkan oleh Mbak Fathia, mereka kadang takut atau kadang juga malu. Lebih ke malunya itu kepada misalkan teman-temannya, tempat nongkrongnya atau keluarga terdekatnya yang ngerasa bahwa kok bisa sih percaya dengan investasi seperti ini gitu. Kita yang juga merasakan akhirnya enggak kok, saya enggak gitu kan, padahal kita korban juga walaupun jumlahnya kecil gitu kan. Nah yang seperti itu yang tidak terungkap, artinya tindak pidana penipuan ini kan harus dengan aduan. Kita kan dengan laporan, maksud saya harus adanya laporan. Jadi kalau tidak melapor ya tidak dilakukan penindakan gitu kan. Jadi kalau tidak terungkap di media, tidak terungkap di masyarakat, kita sebagai penegak hukum juga tidak tahu. Gitu ya. Kalau tidak tahu ya gimana mau melakukan penindakan seperti itu. Jadi memang kita harus benar-benar peduli. Kita harus peduli dengan diri sendiri, kita peduli juga dengan keluarga kita. Yang kita investasikan itu duitnya dari mana? Jangan-jangan itu duit tabungan, tabungan sekolah lagi gitu kan. Nah, kita harus bisa benar-benar mengatur keuangan kita, terutama ibu-ibu ya, terutama ibu-ibu, istri yang menjadi penanggung jawab rumah tangga. Kita harus bisa benar-benar mengatur keuangan rumah yang tidak tidak sembarangan kita membelanjakannya, apakah itu membelanjakan dengan cara investasi dan lain sebagainya. Karena kita harus ngelihat juga investasi ini kan sebenarnya banyak sekali investasi yang relatif aman, bahkan dijamin oleh pemerintah gitu.
Meskipun surat berharga keuntungannya juga tidak nasional sebesar ya. dari yang bodong ya. Iya, ya itulah investasi itu kan tidak pernah ada investasi yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda, tidak ada. Dan terus juga tidak mungkin Tidak ya, mungkin, pasti ada ruginya gitu. Investasi itu selalu dalam batas wajar ya. Setahun hanya 5% keuntungannya, setahun hanya 6%. Itu investasi yang wajar. Kalau ada yang seperti lebih daripada itu berarti tidak wajar. Kita patut waspada dan tidak melakukan investasi di lembaga seperti itu. Baik, saya sependapat waspada karena ketika ada muncul kasus ini media sebenarnya ramai memberitakan ya. Harusnya kita juga sebagai masyarakat harus literasi digitalnya harus ditingkatkan ya supaya kita memang kembali ke diri kita waspada terhadap apapun itu termasuk investasi bodong. Saya ke Pak Mahendra, apa mungkin dampaknya nih Pak? Dampak kan bukan hanya secara materi, bisa psikis dan lain sebagainya, tekanan keluarga dan lain sebagainya. Silakan Pak Mahendra. Dampaknya bagi korban nih, bisa beruntun-untun, Mbak. Misalnya aja dia tadi dibilang dia menginvestasikan sejumlah uang, ternyata itu uang tabungan anaknya, atau itu uang panas lah Mas Ian ya, uang apa namanya, uang yang memang bukan uang dingin. Jadi ketika dia dijanjikan, oke lah nanti cair tanggal sekian, ternyata meleset jauh lah, terus dia butuh nih, nyari kemana? Pinjam ke orang lain lagi, bahkan pinjol lagi. Akhirnya kan merentet kemana-mana Mbak. Dampaknya itu makin tertekan, makin stres, gila dia. Iya, kalau gila biasanya melakukan tindakan-tindakan anarki lainnya dan tentunya meningkatkan kriminalitas lagi. Betul. Apalagi ketika orang sudah hilang logikanya karena masalah itu, kejadian di luar nalar itu luar biasa Mbak. Banyak banget itu Mbak. Apalagi kalau kita sampai dapat korban-korban yang sampai udah putus asa, bunuh diri lah, atau apa. Itu yang berbahaya begitu ya, karena hanya investasi bodong di awalnya, tiba-tiba ada pinjol, tiba-tiba ada tindak kriminalitas. Kalau Pak Hanin menambahkan, silakan Pak Hanin. Iya, yang perlu dimengerti dari investasi bodong ini kan sebenarnya kegiatan yang bisnis yang dijanjikan di balik penawaran-penawaran itu sebenarnya tidak ada. Jadi apa yang dia tawarkan, investasi buat sawit misalnya, investasi buat tambang misalnya, kegiatan itu tidak ada dan tidak ada relasi dengan si pelaku ini. Kadang seperti itu. Jadi kadang juga dia mengatakan, oh saya punya surat ini, saya punya surat itu. Padahal ternyata ketika diteliti, oh surat yang menyatakan hak ini ternyata sudah tidak berlaku gitu. Jadi semacam itulah investasi bodong. Jadi apa yang dia utarakan itu tidak sesuai dengan yang sebenarnya yang terjadi. Gitu. Dan itu dampaknya luar biasa karena ketika seseorang sudah merasa dapat untung, dia akan cerita ke yang lain, yang lain tertarik, kemudian menanamkan nitip dana melalui si orang ini, kemudian diserahkan ke pelaku. Nah, jadi ketika macet, ya orang ini ditagih teman-temannya, keluarganya yang titip dana. Karena dia sumber informasinya begitu ya, dia sumber informasinya. Iya, jadi dia bukan pelaku, jadi bisa karena dia korban karena percaya pada investasi yang dia ikuti sendiri gitu. Berbahaya gitu, juga dari pelaku karena seperti saya sounding ya, bahwasanya memang investasi bodong jarang ada yang berdiri sendiri, hanya satu orang, biasanya memang berjaringan. Seperti bisnis MLM biasanya saya cari lagi, kemudian juga Pak Hanin cari lagi, Pak Wazir cari lagi, dan juga Pak Mahendra juga mencari. Siapa yang paling banyak itu nanti yang pastinya dapat untung begitu. Bisa dapat bonus. Dapat bonus ya Pak ya? Pengalaman Pak? Baik, kita masih bicara soal waspada investasi bodong nih. Apa mungkin, tadi kan sudah penindakan, kemudian memaknai investasi bodong. Apa mungkin peran kejaksaan di sini Pak untuk mengedukasi atau juga melakukan pencegahan? Saya ke Pak Wazir, silahkan. Apakah sudah memberikan edukasi investasi bodong? Baik itu ke kalangan ibu-ibu yang menjadi sasarannya, atau mungkin kalangan sosialita, atau mungkin anak usia dini, karena pembekalan bisa dari bawah. Silahkan Pak Wazir. Ya, untuk investasi bodong ini kita memang lebih upaya kita adalah ke pencegahan. Pencegahan bagaimana supaya lebih banyak wawasan yang didapat oleh masyarakat sehingga bisa membedakan mana yang bodong, mana yang tidak, gitu loh. Mana yang resmi, mana yang tidak. Karena kalau kita bicara penindakan,
yang sudah dilakukan kejaksaan itu sudah sangat banyak. Akan tetapi kan masa iya sih kita mau terus-terusan seperti ini gitu. Nanti penuh penjaranya ya Pak ya. Kasus yang terjadi 1000 yang bisa ditindak mungkin hanya 10. Kan kita juga punya keterbatasan. Nah, makanya kita lebih fokus kepada pencegahan. Sosialisasi yang kita lakukan ya seperti ini. Kita hadir di TV, hadir di radio dan media-media komunikasi lainnya. Kita mencoba memberikan pengetahuan, kita sebarkan informasi kepada masyarakat secara luas supaya bisa lebih lebih memahami tentang investasi seperti itu. Jadi harus ada pencegahannya ya Pak ya, karena kalau cuma menindak, ya kasus pasti setiap tahun pasti bertambah begitu. Karena siapa sih yang nggak mau ya tidak kerja, tidak ngapa-ngapain cuma di rumah, tapi berlipat ganda loh investasi bodong. Kita jeda lagi, masih ada segmen terakhir di mana kita akan juga sama-sama mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber sesuai dengan tema kita pada hari ini, yakni waspada investasi bodong. Tetaplah bersama kami dalam program Jaksa Menyapa. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di segmen terakhir atau segmen keempat di sore hari ini dalam program Jaksa Menyapa bersama dengan Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu bersama dengan Bapak Mahendra, Bapak Wazir dan juga Bapak Hadin. Di segmen ini kita juga akan sama-sama mendengarkan seperti apa tips masing-masing dari narasumber agar memang kita semua bisa terhindar dari investasi bodong. Saya ke Pak Mahendra, silahkan apa mungkin tipsnya untuk masyarakat secara luas agar memang kasus investasi bodong setidaknya bisa diminimalisir, Pak Mahendra? Yang pasti Mbak, satu, jangan gampang tergiur dengan yang namanya keuntungan gede, karena nggak ada yang instan. Kalau kita mau kaya, ngepet aja. Boleh? Ya, join jadi kita ya. Jangan sampai kita tergiur sama yang namanya keuntungan berkali-kali lipat, 20%, 30%. Jangan. Yang kedua, lakukan riset, check and recheck. Jadi kita sebelum melakukan investasi, cek tuh dari hulu ke hilirnya bagaimana tuh investasi ini, jalannya seperti apa, lalu testimoni dari orang seperti apa, di cross check bener nggak ya background testimoninya, pelakunya bagaimana, benar-benar harus dicek, jangan gampang termanipulasi juga. Itu sih kalau saya Mbak, jadi benar-benar kita lakukan riset yang mendalam sebelum kita benar-benar menaruh sesuatu lah, menanamkan modal. Bahkan seperti saham dan lain sebagainya kan, kita kan sebelum beli saham kan juga menganalisa dulu ya. Menganalisa bagaimana, menelaah, ya kan? Apalagi hal-hal yang lebih konvensional lah. Nah, ini kan patut kita waspadai, patut kita hukumnya curiga, Mbak. Suuzon aja dulu nggak apa-apa. Daripada nanti kita yang terjerumus kan, nggak apa-apa tuh suuzon bagi saya. Baik, karena kalau cuma modal percaya juga bahaya. Betul. Ya, tidak saling kenal juga berbahaya. Kalau dari Pak Wazir, silahkan Pak, apa mungkin tipsnya kepada masyarakat? Kalau dari saya, kita cek ke OJK. Cek OJK, buka OJK. Website OJK itu ada, kemudian hotline-nya juga ada, kemudian mungkin kita juga punya teman-teman yang punya pengetahuan lebih tinggi atau lebih luas, bisa tanyakan ke mereka. Atau punya saudara yang sudah pernah berinvestasi sebelumnya, bisa ditanyakan. Artinya filter yang kita punya itu harus berlapis-lapis. Tidak bisa kita hanya melihat dari segi keuntungan yang didapatkan itu banyak, kemudian kita tergiur dan melakukan investasi ke situ. Harusnya tidak seperti itu. Sehingga itu bisa meminimalisir kerugian yang seharusnya kita nggak mengalami itu. Seharusnya kita bisa dengan cermat menilai investasi apa yang akan kita pilih. Kita bisa beli emas, kita bisa beli saham, yang pasti bahkan yang paling gampang kita bisa tabung, ada bunganya, di savingnya, di saving ada keuntungannya.
hal-hal yang sederhana itu rasanya jauh lebih aman daripada investasi yang mekanismenya tidak kita kuasai, bisnisnya kita tidak tahu ada di mana, gitu kan, dan pelakunya kita tidak begitu kenal dengan baik. Kita bisa jadi mengenal pelakunya, bisa jadi saudara kita otomatis percaya atau kita cenderung untuk percaya. Tapi ketika kita tidak tahu bisnis apa yang dijalani, bagaimana perputaran yang dia lakukan, kita juga patut mewaspadai. Semestinya kita hindari yang seperti itu, gitu loh. Misalkan pernah ada marak juga jadi trending di Kalsel ya, atau di Banjarmasin yang tentang investasi BBM. Baik. Kita sebagai masyarakat awam kan tidak semua orang tahu tentang bisnis BBM kan. Saya sendiri pun tidak tahu gitu loh. Mungkin Bapak Tia juga nggak tahu. Harusnya itu kan menjadi filter untuk kita. Kalau kita tidak mengerti tentang bisnis itu ya lebih baik hindari. Gitu loh. Kita ambil yang memang kita pahami. Saya dengan background hukum saya misalkan, investasinya ya ke sektor hukum, atau Mbak Fathia yang disiplin ilmunya adalah komunikasi, tentunya kan ada sektor-sektor yang kita bisa pahami betul, dan kita melakukan investasi di sana. Itu tips yang saya sampaikan seperti itu. Bertanya kepada orang sekitar dan lebih hati-hati begitu. Karena memang saya sependapat, lebih baik saving ya, daripada kita harus menyerahkan kepada orang yang kita tidak tahu seluk-beluknya, otomatis pasti endingnya akan merugikan. Kalau dari Pak Hanin, silahkan, apa mungkin tipsnya nih Pak? Keinginan untuk berinvestasi itu kan mungkin ada di tiap masing-masing masyarakat. Tapi itu harus dibarengi dengan pengumpulan informasi. Jadi kita harus mengumpulkan informasi mana sektor investasi yang betul, mana yang bodong, abal-abal. Dan ini bisa diperoleh dari media sosial. Kita bisa mengikuti berita-berita investasi bodong seperti apa, supaya kita bisa mengamati, membedakan mana investasi yang sebenarnya cirinya apa, investasi bodong cirinya apa, modusnya apa. Nah, jika masyarakat sudah memiliki pengetahuan mana investasi yang benar dan yang salah, yang bodong, maka masyarakat akan lebih cerdas untuk menganalisa tawaran investasi yang diajukan ke masyarakat. Jadi bisa, oh ini masuk ciri bodong nih, ini yang benar gitu. Jadi masyarakat bisa memilih informasi ini dengan pengetahuan yang cukup akan adanya investasi bodong dan investasi yang benar-benar dijamin kebenarannya begitu. Baik, saya sependapat, harus pengetahuan yang diutamakan dulu ya, sehingga kita tidak salah dalam memilih jalan untuk berinvestasi. Baik, ketika ada masyarakat yang tahu, kalau saya kaitkan dengan pertanyaan saya sebelumnya kepada Pak Wazir, kepasipan dari masyarakat ketika mereka ingin melapor, seperti apa? Apa yang perlu mereka siapkan, Pak Wazir? Khususnya kejaksaan, mereka mungkin ingin melaporkan mereka sebagai korban, tapi kepada kejaksaan, apa yang disiapkan? Teknis pelaporan itu Mbak sebenarnya aduan. Tapi dia korban ya, dia sudah dia sudah melaksanakannya begitu. Sebagai korban yang sudah ngerasa tertipu, sudah merasa mengalami kerugian, itu jangan khawatir. Setiap laporan pasti ditindaklanjuti. Kalau kita melihat aturan pidananya, memang kan ranahnya ya kita melaporkannya ke kepolisian. Baik. Di kepolisian lah nanti yang akan memproses itu, kemudian ketika sudah lengkap diserahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan. Jadi tidak perlu khawatir untuk melapor karena pasti ditindaklanjuti. Apalagi dengan jumlah korban yang banyak, jumlah korban yang sedikit pun juga pasti ada tindak lanjutnya. Seperti itu. Karena di sini ada kerugian begitu ya. Karena kita sudah berada di segmen terakhir, saya akan mendengarkan masing-masing closing statement sesuai dengan tema kita. Saya ke Pak Hanin, silahkan Pak Hanin. Oh iya, jadi dalam menyikapi investasi bodong ini kita memang harus hati-hati karena kita bukan saja bisa menjadi korban, tapi juga malah bisa menjadi pelaku. Iya, ketika kita menanggapi dengan anarkis, kita ngambil barang ini, padahal itu bukan hak kita untuk mengambilnya. Jadi mencuri ya, Pak ya? Jadi mencuri. Jadi sangat hati-hati, korban pun bisa menjadi pelaku. Jadi memang benar-benar harus waspada. Dan waspada ini bukan hanya untuk diri sendiri sebenarnya. Dia bisa
waspada juga buat keluarga, bisa memperingati keluarga, bisa memberikan nasihat ketika ditemukan keluarganya mau investasi ke sini. Nah, dia bisa menjadi pemberi saran yang baik lah dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Baik, kalau ke Pak Mahendra, silahkan Pak Mahendra closing statement-nya. Bijaklah berinvestasi, sesuaikan kemampuan Anda, dan tentu sadar kalau semuanya nggak ada yang instan, Bung. Baik, kecuali mie instan itu juga butuh proses 5 menit untuk makannya, begitu ya. Silakan Pak Wazir selaku Kasih Intal Kejari Tanah Bumbu untuk closing statement-nya. Tema kita pada hari ini waspada investasi bodong. Silakan Pak. Ya, investasi bodong itu terjadi karena adanya keinginan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dengan cara yang lebih sedikit, gitu, dengan cara yang lebih sedikit. Tidak ada hal seperti itu. Kita harus selalu berupaya, kita harus bekerja keras ketika ingin mendapatkan keuntungan lebih, sehingga kerja keras kita itu akan terasa nikmat. Jadi mau untung malah buntung, waspada investasi bodong. Baik, luar biasa. Terima kasih 3 orang narasumber saya yang sudah berhadir ke studio Duta TV, yakni bersama dengan Bapak Kasih Intal Kejari Tanah Bumbu, Bapak Wazir Iman Supriyanto SHMH, kemudian juga bersama dengan Bapak Mahendra Harun Arasis, SHMH selaku Jaksa Fungsional Bidang Intelijen, dan yang terakhir bersama dengan Bapak Hanindyo Budi Danarto SHMH selaku Jaksa Fungsional Bidang Intelijen yang membahas tema kita sangat menarik pada hari ini, yakni waspada investasi bodong. Sehingga kita sebagai masyarakat, karena kasus investasi bodong ini marak terjadi, jadi kita harus waspada dan kita harus memilah-milih mana investasi yang layak untuk kita ikuti dan mana yang tidak layak. Akhirnya saya Fatia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.